Bagian 3, menelusuri algoritma. Tujuan menelusuri algoritma adalah untuk memastikan bahwa algoritma bekerja sesuai dengan apa yang kita rancang sebelumnya dan dapat memecahkan masalah. Ini adalah sebuah tes yang harus diselesaikan sebelum menulis kode di dalam bahasa pemrograman. Penelusuran meliputi yang pertama, mengeksekusi urutan instruksi dengan serangkaian nilai. Kemudian menghitung nilai dari setiap variabel setelah setiap instruksi dieksekusi. Kemudian memeriksa apakah hasilnya sudah benar atau belum. Langkah pertama, beri nomor setiap instruksi dalam algoritma. Kemudian langkah kedua, buat tabel. Kolom pertama dari tabel menunjukkan instruksi yang telah dieksekusi. Kemudian, kolom selanjutnya berisi daftar semua variabel algoritma, given, results, dan intermediate bila ada. Langkah ketiga, lengkapi tabel. Setiap kolom tabel mewakili variabel. Kemudian, mulai dari baris pertama dari algoritma, identifikasi apa yang akan terjadi pada setiap variabel setelah instruksi dieksekusi. Ubah nilai setiap perubahan instruksi dan tinggalkan semua kolom lain kosong. Contoh penelusuran 1. Telusuri algoritma 4 menggunakan bilangan 24, 31, dan 35. Di sini algoritma 4 yaitu algoritma untuk mencari penjumlahan dan rata-rata dari 3 bilangan. Untuk itu, di sini saya tutup dulu ya. Di sini saya tutup dulu ya untuk mempermudah dalam menjelaskan ya. Jadi di sini kita buat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada sini line ya, ini baris keberapa ya, ini metodenya apa, ada 3 angka ya, ada 3 variabel input, num1, num2, num3, kemudian ada outputnya berupa variable sum dan average ya, VG. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat ya, untuk yang pertama ya. Nah, di sini kita tulis metodenya ya. Metodenya apa? Get num1 ya. Get num1. Nah, di sini ada di line pertama ya. Ada di line pertama. Kemudian num1-nya di sini kita input dengan angka 24 ya. Kalau dari instruksi ya. Kemudian num2, num3, sum dan avg ini kita biarkan kosong. Kenapa? Karena yang kita eksekusi baru baris pertama yaitu get num1 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk eksekusi yang perintah yang kedua. Oke, get num2 ya. Di line kedua num1-nya kosong ya. Num2-nya berapa? Sini 31 ya. 31, num3-nya biarkan kosong. Kemudian kita lanjutkan eksekusi, eksekusi untuk yang ketiga get num3 ya. Di line ketiga yaitu num3-nya 35 ya. Num3-nya 35. Kemudian untuk baris keempat let
let sum sama dengan num1 ya, tambah num2 tambah num3 ya. Oke, saya perlebar. Oke. Nah, ini ada di baris keempat ya. Oke, jadi sumnya berapa nih? Berarti 24 tambah 31 berapa? 55 ya. 55 tambah 85 90. Nah, berarti nilai dari sum adalah 90. Ya. Kemudian lanjut kita eksekusi lagi. Yang kelima, let average sama dengan sum dibagi 3 ya. Ini ada di line kelima. Berarti average-nya, berarti sum-nya kita lihat nih, sum-nya ini di variable sum tersimpan nilai terakhirnya adalah 90. Berarti 90 dibagi dengan 3. Berarti average-nya berapa? 30 ya. Oke. Kemudian eksekusi berikutnya adalah give sum. Ini baris ke-6. Berarti apa? Outputnya berapa? 90 ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, give average. Ya. Line 7, outputnya 30 ya. Oke. Nah, jadi inilah tabel penelusurannya ya. Tabel penelusuran untuk algoritma keempat ya. Oke. Nah, sekarang penelusuran yang kedua, telusuri algoritma 5 di mana bilangan X dan Y bernilai 25 dan 88. Ini algoritma untuk pertukaran ya, dua buah bilangan. Nah, ini saya hapus saja ya, yang tadi saya hapus. Kemudian variabelnya saya ganti di sini X, ada Y, ada temp ya berarti ya. Temp. Nah, ini tidak terpakai. Oke. Baris pertama get X ya, get X di baris pertama. X-nya di soal di instruksinya adalah X25 ya. Y-nya Y dan temp kita biarkan kosong ya. Karena baru kita jalankan instruksi get X. Kemudian get Y. Ya, input Y-nya di line kedua, Y-nya adalah 88 ya. Jadi ini berarti bilangan pertama 25 ya, X 25, Y 88. Nanti kita akan coba tukar. Mestinya Y-nya X-nya jadi 88, Y-nya jadi 25 gitu ya. Mestinya. Nah, sekarang kita lihat, kita tes ya penelusuran ini. Terus let temp sama dengan X. Oke, di baris ketiga. Berarti kita assign nilai dari variabel temp itu sama dengan variabel nilai dari X ya. Berarti temp sama dengan 25 ya. Oke. Kemudian let X sama dengan Y di baris keempat. Oke, nah sekarang kita lihat nih Y itu kita assign ke X ya. Y 88 nih, 88 kita assign ke X, berarti X-nya 88 ya. Kemudian berikutnya let Y sama dengan temp di baris kelima. Berarti tempnya kita assign ke Y ya, 25. Ini terakhir temp nilainya 25. Kita assign ke Y. Berarti Y-nya sama dengan 25 ya. Oke, lanjut. Give X. Ini di baris ke-6.
Berarti output dari X berapa? Kita lihat output terakhir 88 ya. Kemudian give Y. Ya, oke. Di baris ke-7 output nilai Y yang terakhir berapa? 25. Oke, berarti kita sudah berhasil nih menukar. Tadinya X-nya 25, Y-nya 88. Ya, setelah ditukar berarti X-nya 88, ya outputnya 88, Y-nya 25. Jadi benar ya algoritma kita, algoritma penukaran dua bilangan ya. Oke, baik. Kita stop sampai di sini untuk diskusi yang ketiga. Apa manfaat dari menelusuri algoritma? Kemudian, tuliskan langkah-langkah dalam menelusuri algoritma. Silakan jawab topik diskusi ini dalam forum diskusi di web kuliah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari 3 hal. Yang pertama, konsep algoritma. Kedua, adalah cara mendeskripsikan algoritma. Dan yang ketiga, cara menelusuri algoritma. Cukup sekian materi kita kali ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.